Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Halo Sobat Baper dimanapun juga berada. Kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Asik Seputar Kanker dari Pelayanan Kanker Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Masih dalam rangkaian World Cancer Day yang merupakan hari peringatan kanker sedunia yang digalakkan oleh UICC sebagai organisasi kanker di dunia dimulai setiap tanggal 4 Februari dengan tema yang diusung setiap tahunnya sesuai dengan situasi kondisi pada saat tersebut. Sejak tahun 2022 dalam periode 3 tahun, maka tema yang diusung adalah Close the Care Gap, yang dimaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan perawatan dengan pemberian akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan subtema untuk tahun 2024 ini adalah We Challenge Those in Power, dengan tujuan mengajak para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses terhadap layanan kanker tersebut di seluruh dunia. Insiden kanker yang terus meningkat di dunia dan juga di Indonesia. Kita tahu bahwa di dunia dikatakan bahwa setiap 1 detik 1 penderita kanker terdiagnosa dan setiap 2 detik 2 penderita kanker akan meninggal dunia. Dan di Indonesia kita ketahui bahwa berdasarkan Globokan setiap hari terdiagnosa minimal 1.000 kasus baru pasien kanker ini. Tentunya hal ini merupakan hal yang memprihatinkan dan harus kita sikapi secara strategik. Dan pada tahun ini Pelayanan Kanker Terpadu RSCM menyelenggarakan 11 episode podcast dalam kaitannya dengan World Cancer Day ini yang membahas seputar upaya closing the care gap dalam penanggulangan kanker dari berbagai elemen, yaitu yang berperan penting dalam terselenggaranya pengobatan kanker berkualitas secara merata di Indonesia, baik masyarakat, akademisi, profesi maupun rumah sakit dan juga pemerintah. Sangat berbahagia dan istimewa sekali kami berkesempatan kali ini berjumpa dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dr. Maksi Rein Rondonuwu. Apa kabar Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, pada Sobat Baper sekalian untuk dapat bincang-bincang apa saja sih usaha kita dalam close the care gap dalam pelayanan kanker ini. Makasih Pak. Ya, nah, makasih. Kita ketahui bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P merupakan salah satu bagian dari Kementerian Kesehatan dengan tugas pokok pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk pengendalian kanker ya Pak ya? Iya benar sekali. Dengan semakin meningkatnya insiden dan kejadian kanker Pak, mau tidak mau kanker menarik perhatian khusus agar dapat ditanggulangi secara strategik. Dari P2P sendiri apa saja Pak gap yang menurut Bapak yang menjadi tantangan terbesar dalam pengendalian kanker saat ini di Indonesia? Ya baik, terima kasih Prof. Tati. Ya memang untuk penanggulangan kanker di Indonesia khususnya di Kementerian Kesehatan, kalau kita lihat ya memang kita memprioritaskan ya Prof untuk penanggulangan kanker, terutama kanker yang bebannya tinggi tentunya seperti pada perempuan ada kanker payudara dan mulut rahim, pada laki-laki ada kanker paru dan kolorektal. Di samping ada tentu kanker darah seperti pada anak-anak talasemia. Nah, kita tahu gap yang paling terbesar adalah untuk saat ini. Ya memang untuk penemuan kasus dini. Deteksi dini. Di mana kita memang baru mulai untuk screening, deteksi dini untuk jenis-jenis kanker tadi. Kemudian tentu juga yang gap paling terbesar adalah tentu pengetahuan masyarakat untuk memeriksa secara dini. Saya kira juga itu masih sangat kurang, harus kita akui. Kemudian gap yang paling besar tentu akses juga, akses untuk penanganan kanker yang saya kira sudah terlambat dan harus ditangani, terutama untuk daerah-daerah perifer yang saya kira perlu gap terkait dengan SDM dan fasilitas sarana baik tentu terutama untuk peralatan medik.
baik diagnostik maupun alat untuk terapi. Terapi ya. Jadi Terima kasih. kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Maksi, kita bilang Pak Maksi aja Ya, Pak ya. ya. Pak Maksi, maka hal ini terkait dengan pengetahuan masyarakat Ya. untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk memotivasi masyarakat untuk memeriksakan skala dini. Padahal kalau kita obati penyakit kanker ini dalam keadaan dini, hasilnya jauh lebih baik Betul ya Pak. sekali, Dan ya. biayanya jauh Lebih lebih murah dibandingkan kalau kita mengobati dalam keadaan Benar, lanjut dan ya. lanjut lokal. Yang jadi masalah hingga saat ini masih 70% pasien kanker itu datang dalam telat, keadaan ya. late ya Pak ya. Betul. Jadi tapi itu banyak faktor sih Pak ya di situ yang mempengaruhi barangkali. Baik demikian sobat baper sekalian. Nah, akan tetapi alhamdulillah saat ini kanker menjadi prioritas ya Pak ya. Ya, Karena kan kita ketahui di P2P pencegahan dan Pengendalian penyakit. penyakit ini kan banyak ya Pak ya. Benar. Baik yang infeksi juga masih tinggi dan sekarang yang non communicable disease juga muncul. Bagaimana Pak Bapak memprioritaskan hal tersebut gitu? Ya, Prof. Tati benar. Jadi ya memang di P2P ini di kami itu sangat luas ya dalam pengendalian penyakit. Iya. Menular maupun tidak Tidak menular. menular. Di mana cancer masuk di dalam bagian dari penyakit tidak menular. Dan Ya, tidak memang menular sendiri luas ya Pak luas, ya, dari mulai sangat luas, DM, betul. hipertensi dan Ya, sebagainya. sangat luas. Dan kita lebih banyak di penyakit tidak menular ini khusus dan cancer itu bagaimana kita memprioritaskan terkait dengan deteksi dini dan faktor risiko. Ya. Dari sekian itu kita tahu bahwa memang cancer itu juga salah satu penyebab kematian ya tertinggi, termasuk khususnya kalau cancer mame dan cancer leher rahim. Mulut Saya kira rahim, mulut ya. rahim itu kan tertinggi di manusia pada wanita. Dan bukan cuman kasusnya tertinggi tapi beban Ya. pembiayaan Iya, besar. sangat Iya, tinggi, besar, iya. apalagi kalau datanya terlambat. Oleh karena itu tentu prioritas kami khususnya di P2P bagaimana kita melakukan deteksi dini dan Terobosan-terobosan ya, Pak, ya. terobosan, upaya-upaya inovasi yang kita lakukan, terutama penguatan promotif dan preventif karena ini yang paling murah. Iya. Ya, kalau kita lakukan sudah di di tersier sudah apalagi sudah menggunakan alat-alat yang canggih dan saya kira itu pembiayanya sangat besar. Iya. Nah, sekali oleh karena itu prioritas kami di P2P untuk cancer memang seperti saya katakan tadi kita pada 4 cancer ini pada laki-laki ada paru dan kolorektal, pada perempuan mame dan leher rahim. Yang lain tapi untuk 4 ini kita lakukan screening. Prioritas kami melakukan screening untuk sampai pada paling ujung tombak yaitu di puskesmas. Dan itu sesuai dengan Permenkes 21 tahun Benar 2020 sekali. di mana mengangkat program peningkatan pengendalian Ya. penyakit kanker ya Pak ya. Betul. Jadi melaksanakan Permenkes Permenkes, tersebut ya, itu betul. dilakukan. Nah, Ya. kalau kita ketahui salah satu tema dari World Cancer Day adalah where you live should not determine if you will live. Jadi intinya kan lebih ke arah pemerataan ya Pak ya. Benar, ya. Ya, jadi kecuali gap itu ditutup tapi juga pemerataan. Betul. Kurang lebih bagaimana Pak dari Direktorat P2P menyikapi dalam program kerja mungkin jangka pendek dan jangka panjang seperti itu. Ya, saya Prof. Tati. Jadi saya dengan tentu arahan Pak Menteri kami tidak banyak melakukan teori-teori untuk pemerataan yang di P2P paling penting sekali bagaimana untuk menutup gap akses terhadap pelayanan cancer di masyarakat. Kami tentu saat ini sudah melakukan screening deteksi dini. Yang paling penting kami di P2P deteksi dini itu sampai paling ujung.
sampai Pak, paling ya. ujung di puskesmas. Jadi di bahkan vaskes primer ya di Pak? vaskes primer, di mana kami melakukan upaya untuk pemerataan untuk deteksi misalnya kanker mame. Kanker mame Kanker itu di payudara. samping sadanis, kanker payudara, di samping sadanis yang kita lakukan selama ini, tetapi juga kita sudah memanfaatkan alat Ya, mamografi ya Pak ya? mamografi. Tapi sebelum mamografi di rumah sakit, di puskesmas kita punya USG. Ya. Sudah 10.000 lebih, hampir semua puskesmas sudah punya alat USG. Dan kita lengkapi dengan satu prop khusus untuk payudara. payudara. Ya. Dan ini sudah kami lakukan, pelatihan sudah lakukan dan sudah dicoba di beberapa daerah seperti di Banten, sampai di puskesmas. Dan saya juga datang ke lapangan, cek ternyata puskesmas, dokter puskesmas bisa ya? Bisa. Dan saya terima kasih karena ini juga kerjasama dengan organisasi profesi. Kemudian untuk kanker leher rahim kami melakukan screening mulai dengan, kalau sekarang ini IFA sudah 60% puskesmas sudah punya alat untuk screening IFA. Tetapi kita tingkatkan juga kombinasi dengan HPV-DNA. Iya, dengan HPV-DNA. Iya, HPV-DNA. Ya, untuk periksa. Karena kita punya sekarang modal untuk punya PCR. Ya. COVID kita manfaatkan PCR kita dengan melakukan screening HPV-DNA yang lebih dini lagi untuk deteksinya. Ya. Kemudian kami juga melakukan upaya pencegahan yang paling penting. Iya, dengan vaksin ya Pak? Ya, dengan vaksinasi untuk sekali. HPV-DNA. Di tahun lalu kita sudah nasional kita lakukan untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk 2 kali ya Pak? 2 kali. Ya. Dan nanti tahun ini kita akan catch up untuk semua usia perempuan 15 tahun. Kita akan 2 dosis juga kita lakukan. Usia 15 tahun? Usia 15 tahun. Tahun ini yang belum dapat pada waktu kelas 5 dan kelas 6 SD. Ya, itu akan kita lakukan. Dan kita sudah punya planning untuk sampai 2030. 2030 sampai ya. 2030 peta jalan untuk penanggulangan kanker leher rahim. Jadi mudah-mudahan SDGs goal nomor 3.4 kalau nggak salah menurunkan mortality 30% yang disebabkan karena cancer, salah satunya cancer ini mudah-mudahan bisa dipenuhi ya Pak ya. Kita harapkan bisa, karena kita sudah benchmark dengan negara-negara maju, strategi di Australia kita pakai juga, ada beberapa negara untuk khususnya untuk cancer leher rahim. Ya. Jadi Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar bahwa di puskesmas sekarang sudah tersedia untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Pertama dengan metode IVA ya Pak. Akan tetapi juga dilengkapi dengan HPV-DNA yang tentunya dapat mendeteksi lebih dini lagi. Nah, sehingga sangat mudah untuk Sobat Baper sekalian. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kepedulian pemerintah terhadap untuk meningkatkan akses untuk deteksi dini dari penyakit kanker. Kita ketahui adalah penyakit kanker adalah penyakit kanker nomor 2 setelah kanker payudara. Nah, sedangkan untuk kanker payudara tadi kita sudah dengar bahwa di puskesmas itu sudah diletakkan alat ultrasonografi khusus untuk payudara dengan probe khusus untuk payudara, sehingga sebagai kecuali sadanis juga sudah dapat dilakukan USG payudara di puskesmas ya Pak. Baru kemudian kalau ada indikasi akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan mamografi. Kalau nggak salah mamografi juga sekarang disebar di kabupaten kota ya Pak? Jadi memang mungkin Pak Dirjen Yankes akan sampaikan, tapi juga untuk pemerataan khususnya di rujukan di rumah sakit itu juga sekarang sudah kita sudah punya planning dan tinggal menunggu ya pengadaan peralatan. Diharapkan itu rumah-rumah sakit di kabupaten kota dalam tingkatannya, rumah sakit madya dan di provinsi dengan tingkat madya utamanya itu akan dilengkapi. Baik mamografi dan juga tentu untuk penanganannya, misalnya linik dan
Mungkin kalau untuk linear accelerator ya, naik lagi Pak di naik provinsi lagi. ya Pak ya. Benar. Kalau untuk Provinsi. mamografi di kabupaten kota sudah dilengkapi ya. Jadi demikian sobat Mungkin Baper teknis sekalian. Pak Dirjen Yankes akan sampaikan. Ya, akan tetapi dari aspek program, jadi yang dikenal sebagai message-nya WHO mengenai cervical cancer elimination plan itu bisa terlaksana di Indonesia ini ya Pak ya. Bisa dan sudah mulai dilakukan. Luar biasa sekali. Jadi tidak ada lagi alasan sobat Baper sekalian untuk mengatakan bahwa sulit untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim. Saat ini yang sudah kanker mulut rahim ya Pak ya. Betul. Yang sudah ada di 60% dari puskesmas yang saat ini ada. Sedangkan yang ultrasonografi itu kira-kira kapan ya Pak? Ultrasonografi kan semua puskesmas sudah ada. Tinggal kita akan melakukan pelatihan karena ini kan dilatih khususnya untuk kompetensi tambahan dari dokter umum untuk mendeteksi kanker. Itu sudah mulai tapi ya Pak sudah ya mulai. saya dengar ya. Kita mulai di Banten sudah mulai. Ya. Baik, kita sudah dengar sobat Baper sekalian. Akan tetapi walaupun tidak menggunakan USG, sadari dan sadanis itu bisa dilakukan, sadari bisa dilakukan sendiri dan sadanis bisa dilakukan di puskesmas dan tenaga puskesmas kita sudah terampil untuk melakukan hal tersebut. Jadi demikian komitmen dari pemerintah saat ini untuk mendekatkan akses pelayanan khususnya deteksi dini bagi masyarakat. Begitu ya Pak ya. Nah, mungkin sekarang yang menjadi PR ini promosi ya Pak ya. Bagaimana kita meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai faktor resiko dan juga memotivasi masyarakat untuk mau memeriksakan dini. Memeriksakan diri keberadaan kanker tersebut. Bagaimana Pak program kira-kira yang bisa dirancang untuk hal tersebut? Kita tahu bersama bahwa memang transformasi kesehatan yang digulirkan Pak Menkes sudah jalan. Di mana pilar 1 memang penguatan layanan primer, di mana yang utama itu upaya promotif dan preventif. Nah, upaya promotif khususnya di dalam penanggulangan kanker, kami tentu bekerja sama dengan Direktorat Promosi bagaimana mendesain materi promosi yang bisa diketahui oleh masyarakat dengan tentu saat ini dengan menggunakan juga pelayanan-layanan yang berdasarkan yang ada dengan menggunakan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Itu kami harapkan secara masif kita lakukan, tapi juga kita memberikan kesempatan kepada daerah. Beberapa tokoh-tokoh kunci kami juga sudah latih menjadi AOC, Agent of Change, terutama untuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu di kepolisian, di tentara, ibu-ibu PKK kami latih sehingga bisa mereka juga melakukan sosialisasi pada ibu-ibu yang ada masuk ke keluarga supaya masuk ke keluarga. Ya, kami juga memberikan kesempatan kepada daerah. Dinas Kesehatan silakan melakukan promosi dengan bahasa lokal, bahasa daerah yang mudah dipahami. Yang paling penting kuncinya promosi itu jangan pernah berhenti. Iya, jangan bosan membuat orang bosan katanya Pak. Betul. Itu aja kuncinya. Jadi demikianlah. Jadi mungkin salah satunya adalah keberadaan kita sekarang di sini ya Pak ya. Jadi mengajak para sobat Baper sekalian untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Maksi ini mengenai bagaimana minimal untuk 2 kanker tersebut. Bukan berarti bahwa untuk kanker yang lain tidak ya Pak. Jadi, karena 2 kanker yang justru pada wanita, yaitu kanker payudara dan mulut rahim merupakan kanker yang saat ini tertinggi. Kalau nggak salah kalau di jumlah itu bisa mendekati 25% ya Pak dari beban kanker yang ada di Indonesia. Bagaimana mengenai kanker yang lain Pak? Mengenai kolorektal tadi disinggung juga mengenai kolorektal dan juga mengenai kanker paru Pak. Kita sudah mulai juga untuk kanker terutama pada laki-laki dengan melakukan deteksi dini. Kita sudah kerjasama dengan profesi khususnya untuk kanker
paru kita melakukan melalui kuesioner, screening lihat kuesioner. Kalau ada curiga itu kita rujuk kirim ke rumah sakit. Itu dilakukan ronsen maupun CT scan yang low dose. Low dose ya. Low dose itu kita lakukan. Sedang ini sudah berjalan. Kemudian untuk kolorektal kita punya tes, ada Benedict test. Ya. Juga Darah sekarang sama sudah ya? ada rapid. Iya. Rapid test. Jadi itu di puskesmas ya Pak? Di puskesmas. Semua itu dilakukan di puskesmas. Ya memang P2P lebih banyak kerjanya di puskesmas. Lebih dini dilakukan tentu seperti yang kami katakan, memang tugas kita di P2P lebih banyak pada pencegahan. Mungkin suatu saat nanti tinggal dilakukan monitoring dan evaluasi ya Pak, seberapa besar program tersebut dijalankan dan seberapa besar peningkatan dari masyarakat yang memeriksakan diri, yang tentunya akhirnya adalah akan menurunkan, menggeser diagnosa kanker yang ada menjadi tidak lagi seperti sekarang. 70% datang dalam keadaan lanjut lokal. Luar biasa saya perlu tambahkan bahwa untuk monitoringnya kita sudah punya sistem pelaporan yang baik yang masuk dalam aplikasi Sehat Indonesiaku di ASIK. Jadi semua data-data PTM termasuk cancer itu diinput di ASIK, sehingga masing-masing di tingkat kabupaten, dinas, provinsi sampai di pusat punya dashboard. Dan saya kalau mau monitor itu, saya bisa monitor sampai bukan cuma provinsi, kabupaten, sampai puskesmas. Di mana yang banyak cancer, banyak melakukan screening dan hasilnya seperti apa. Dan itu sudah jalan. Jadi saya kira untuk monitoring kita lebih gampang karena kita punya ada sistem, dan semua itu masuk di data satu sehat dan by name by address. Oh gitu, luar biasa sekali. Demikian Sobat Baper sekalian. Nah Pak, barangkali ada satu tip Pak. Ini barangkali kalau orang-orang yang melakukan screening, dikasih sesuatu Pak. Misalnya kemudahan untuk memperpanjang BPJS misalnya, atau dibebaskan dari tarif BPJS, mungkin saya pikir akan mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk melakukan screening. Ya, saya kira usul yang bagus Prof. Sangat bagus sekali. Jadi seperti imunisasi ya. Iya, atau pajak Pak. Pajak diturunkan pada orang-orang yang melakukan screening. Seperti kami imunisasi sudah ada memberikan penghargaan kalau dia sudah dapat sertifikat lulus lengkap imunisasi. Nah ini kita bisa juga Pak, mudah-mudahan sangat setuju. Luar biasa sekali Pak. Demikian Sobat Baper sekalian. Barangkali ada harapan Bapak nih, World Cancer Day ini kan pertama adalah close the care gap. Kemudian message yang kedua itu adalah bagaimana kita memprioritas kanker ini menjadi salah satu prioritas yang merata. Nah, kira-kira ada pesan terakhir dari Pak Maksi untuk Sobat Baper sekalian, silahkan. Ya baik Sobat Baper, jadi saya tentu dalam rangka World Cancer Day ini saya memberi apresiasi pada RSCM, khususnya di Prof. Tati dan teman-teman dalam menyelenggarakan ini sosialisasi ke masyarakat. Yang pertama tentu yang kami inginkan, mari kita sama-sama, kita ajak semua untuk kita tingkatkan awareness, pemahaman, kesadaran masyarakat tentang pentingnya mereka memeriksakan diri untuk melakukan screening awal. Jangan takut ya Pak. Jangan takut, karena dengan ditemukan secara dini itu Prof. Tati bisa sampaikan itu 90-an persen itu bisa ditanggulangi. Dan bisa bisa sembuh. Iya, dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Lebih murah itu. Jadi jangan takut melakukan screening, dan kita ajak masyarakat terutama ibu-ibu yang untuk kanker leher rahim dan jangan malu gitu. Dan kanker mame gitu. Kemudian tentu kami harapkan kalau ada yang merasa sudah ada gejala dan apalagi sudah ada benjolan yang sudah terasa teraba,
itu segera periksa di fasilitas kesehatan puskesmas. Kami berupaya untuk mulai melakukan pemerataan untuk akses. Ya mudah-mudahan 1-2 tahun ini selesai akses untuk alat-alat diagnostik maupun alat-alat terapi di daerah. Jadi kami harapkan orang-orang daerah tentu nggak semua antri datang di kota-kota besar. Ke rumah sakit ya Pak. Jadi mudah-mudahan cita-cita ini harapan juga masyarakat bisa dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Luar biasa. Amin ya robbal alamin. Demikian sobat baper sekalian. Mungkin saya tambahkan satu, cerdik Pak. Cerdik tuh jangan lupa cerdik ya Pak. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Rajin olahraga. Diet seimbang. Istirahat cukup dan kelola stres. Itu katanya WHO loh, bukan kata kita ya Pak. Bisa menurunkan kemungkinan beban karena kanker itu sebanyak hampir 50%. Tepatnya adalah 43%. Jadi kan mudah sekali ya Pak dengan pola hidup. Kita mulai dengan diri. Dengan diri kita sendiri dan kita tularkan ke lingkungan kita. Tentunya mudah-mudahan informasi yang benar ini bisa disebarluaskan dan bisa diimplementasikan mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Baik sobat baper sekalian, demikianlah sebelumnya kita terima kasih kembali kepada Maksi dan juga terima kasih kepada sobat baper sekalian yang sudah ada bersama kami pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita harus tetap semangat bagaimana kita meningkatkan akses penanganan kanker yang berkualitas dimanapun juga di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.